Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pejabat, para anggota DPR, para penguasa negeri ini. Kalian sadar nggak? Ucapan-ucapan yang keluar tanpa pikir panjang, tanpa empati, tanpa hati nurani. Itulah yang bikin rakyat marah, bikin rakyat muak, bikin rakyat turun ke jalan. Dan apa akibatnya? Sekarang kita lihat sendiri. Kekacauan di mana-mana. Demo besar, kerusuhan, bahkan penjarahan rumah pejabat. Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, sampai Sri Mulyani ikut jadi korban. Itu bukan sekedar ulah massa, itu adalah teguran keras dari Allah buat kalian yang seenaknya bicara, seenaknya bertingkah, tapi lupa bahwa jabatan itu amanah dari rakyat. Kalau rakyat sudah kasih kalian kepercayaan, jangan sekali-kali disalahgunakan. Jangan kalian jadikan kursi empuk DPR hanya untuk kepentingan pribadi, untuk memperkaya partai, untuk main drama di depan kamera. Ingat, di balik kursi itu ada doa rakyat, ada keringat rakyat, ada air mata rakyat. Jangan main-main. Kita ini lagi bicara soal pendidikan karakter. Pemerintah katanya sedang galakkan deep learning dalam dunia pendidikan. Tapi pertanyaannya, kapan pejabat belajar deep learning? Kapan DPR belajar untuk mendalami makna ucapan? Deep learning bukan cuma untuk anak sekolah, tapi untuk kalian semua yang duduk di kursi kekuasaan. Belajarlah lebih dalam bagaimana menjaga lisan, menjaga sikap, menjaga amanah, karena kalau tidak, maka rakyat akan menagih. Teguran tidak hanya datang dari rakyat, tapi juga dari Tuhan. Dan kalau sudah begitu, siapa yang bisa melawan? Hentikan ucapan-ucapan yang memprovokasi. Hentikan drama politik yang mengorbankan rakyat. Hentikan permainan amanah bangsa ini. Bangunlah karakter pemimpin sejati. Jujur, berani, berpihak pada rakyat. Kalau tidak, maka sejarah akan mencatat kalian bukan sebagai wakil rakyat, tapi sebagai pengkhianat rakyat. Saudara-saudaraku, marilah kita sadari, setiap kali ada kebijakan asal-asalan, setiap kali ada ucapan sembrono dari pejabat, yang rugi itu siapa? Rakyat. Bukan hanya fisik yang terluka karena demo besar-besaran, tapi juga ekonomi. Hai para pejabat, bukalah mata kalian. Jangan hanya memikirkan bagaimana menaikkan pajak, bagaimana menambah gaji pejabat, sementara rakyat kalian biarkan berjuang mati-matian sendirian. Apakah kalian pernah benar-benar berpikir bagaimana pedihnya rakyat harus pinjam sana-sini untuk modal usaha? Bagaimana kerasnya rakyat kecil bangkit dari nol? Lalu ketika berhasil, justru kalian yang ikut menikmatinya lewat pajak yang dipungut. Kalau begitu, kenapa kalian tidak berpikir membuat kebijakan yang benar-benar berpihak pada rakyat? Kenapa tidak membuat regulasi yang melindungi UMKM, yang membuka akses modal, yang meringankan beban rakyat daripada hanya memikirkan kursi empuk, gengsi, dan partai? Ingat, wahai para pejabat, rakyat itu bukan sapi perah. Rakyat adalah pemilik kedaulatan. Rakyat adalah alasan kenapa kalian duduk di kursi kekuasaan. Maka hentikan kegilaan ini. Jangan tunggu sampai rakyat benar-benar hilang kesabaran. Karena kalau rakyat sudah bersatu menagih keadilan, tidak ada kekuasaan manapun yang bisa menahannya. Saatnya kalian berubah. Buatlah kebijakan yang menguntungkan rakyat, bukan kebijakan yang menyakiti rakyat. Karena ingat, kuasa kalian berasal dari rakyat dan bisa hilang oleh rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.